Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Seperti kita ketahui, yang namanya vegetatif berarti perkembangbiakan tanpa kawin. Yang pertama yaitu cangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Langkah-langkah mencangkok diantaranya: yang pertama, pilih batang yang akan dicangkok. Yang kedua, kupas kulit batang yang telah dipilih kurang lebih 1 jengkal. Yang ketiga, bersihkan kambiumnya. Kambium adalah bagian berlendir pada batang. Yang keempat, lapisi dengan tanah subur dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik bagian batang yang telah dikupas. Dan yang terakhir, setelah tumbuh akar, maka batang siap ditanam. Dalam mencangkok ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan dari mencangkok yaitu yang pertama, pohon hasil mencangkok memiliki sifat seperti induknya. Jadi misal induknya itu buahnya berasa manis, maka hasil cangkokannya buahnya juga berasa manis. Kemudian yang kedua, buahnya lebat. Dan yang ketiga, pohonnya akan cepat berbuah. Itu keuntungan dari mencangkok. Sedangkan kelemahan dari mencangkok yaitu satu, pohon mudah tumbang atau roboh apabila ada angin kencang karena berakar serabut. Yang kedua, pada musim kemarau panjang, tanaman tidak tahan kering. Dan yang ketiga, dalam satu pohon induk kita hanya bisa mencangkok beberapa batang saja, sehingga perbanyakan tanaman dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan dengan cara ini. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu dengan cara tempel atau okulasi. Tempel atau okulasi yaitu cara perkembangbiakan dengan menempelkan mata tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Tujuan dari menempel yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Yang perlu diperhatikan dalam okulasi atau menempel yaitu yang pertama, batang bawah yang dipilih dari jenis tumbuhan yang memiliki akar dan batang yang kuat, tahan terhadap perubahan kondisi alam. Batang bawah yaitu batang yang akan ditempeli. Yang kedua, batang bawah mempunyai garis tengah tidak kurang dari 1 cm. Dan yang ketiga, mata tunas batang atas. Di sini batang atas berarti yang akan ditempel, dipilih dari cabang utama, diambil dari tumbuhan yang buahnya enak dan lebat. Yang keempat, mata tunas tersebut ditempelkan pada batang bawah yang telah disayat sebagian kulitnya. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga yaitu sambung pucuk atau enten, yaitu menyatukan pucuk dengan batang bawah. Tujuan dari menyambung pucuk yaitu untuk menggabungkan sifat-sifat kuat tanaman dan tahan terhadap perubahan kondisi alam. Cara sambung pucuk yang pertama, batang atas dipilih dari cabang primer yang besarnya sama dengan batang bawah dan sifatnya buah rasanya enak dan lebat. Yang kedua, batang bawah dipilih yang mempunyai sifat akarnya kuat. Keuntungan dari menyambung yaitu dengan teknik ini diharapkan akan mendapatkan tumbuhan yang bermutu tinggi, akar dan batang kuat, buah enak dan lebat. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat yaitu stek. Stek yaitu menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar. Jenis-jenis stek antara lain yang pertama ada stek batang, yaitu potongan batang yang ditanam di tanah subur.
Stek batang dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan, lalu menanamnya di dalam tanah. Contoh tanaman yang bisa ditanam dengan cara stek batang diantaranya yaitu singkong, mawar, sirih, dan kangkung. Stek yang kedua yaitu stek daun, yaitu daun yang ditanam di tanah subur. Contoh yaitu cocor bebek, begonia, dan sri rezeki. Dan stek yang ketiga yaitu stek pucuk, yaitu pucuk yang ditanam di tanah subur. Contoh yaitu tanaman teh dan jambu monyet. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kelima yaitu runduk. Runduk yaitu merundukkan batang tumbuhan hingga ke tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan merunduk adalah tumbuhan yang mempunyai batang menjulur dan berkuku-kuku. Akar akan tumbuh di bagian ruas batang yang telah dirundukkan. Contoh, melati, apel, alamanda, anggur, mawar pagar, dan selada air. Dan perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu mengambil jaringan pada tumbuhan dan dibiarkan dalam media khusus. Contoh, ada kelapa sawit dan anggrek. Untuk memahami tentang kultur jaringan, anak-anak bisa mengunjungi link di bawah berikut. Terima kasih anak-anak untuk materi kali ini. Ustaz cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.